Shalom, selamat pagi Ibu Guru yang saya kasihi beserta teman-teman. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Tetapi kami sebelum itu akan memohon izin untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sebagai Ketua Andi Munandar, lalu ada anggota saya Alicia, Matthew, dan Yobela. Selamat menyaksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dengan runtuhnya Kerajaan Singasari pada tahun 1292 akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang Adipati Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara, yakni seorang raja terakhir Kerajaan Singasari, berakhir pula Kerajaan Singasari. Pada saat itu Raden Wijaya sendiri atas saran Wiraraja menyerah dan memohon ampun serta menyatakan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Terkesan dengan sikap dan kecerdasannya selama masa pengabdian, Jayakatwang memberinya hadiah berupa sebidang tanah yaitu hutan tarik. Di tempat itu ia membangun desa besar dengan nama Majapahit. Perkembangan Majapahit terbilang pesat karena Raden Wijaya berhasil menarik orang dari Kediri dan Singasari untuk tinggal di Majapahit. Bantuan orang Madura dalam membangun desa dan melatih tentara juga telah mempercepat perkembangan desa yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit ini. Pada tahun 1923 datanglah pasukan Mongol di Singasari. Pasukan Mongol belum tahu bahwa telah terjadi perubahan politik di kerajaan yang mereka tuju. Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengelabui mereka dengan mengaku sebagai Raja Singasari. Ia mengatakan akan tunduk kepada Mongol apabila pasukan Mongol membantu mengalahkan raja dari kerajaan Kediri. Gabungan kekuatan Mongol, Majapahit, dan Sumenep kemudian menyerbu Kediri pada 20 Maret 1293. Setelah kerajaan Kediri berhasil dikalahkan, Raja Jayakatwang ditahan dan 5.000 orang tewas. Tidak lama kekalahan Kediri, Raden Wijaya menyerang balik kerajaan Mongol. Pihak Mongol sempat menghukum Mesti Jayakatwang dan putranya Arda Raja sebelum meninggalkan Jawa. Kemenangan atas Kediri dan pasukan Mongol menandai lahirnya Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan di sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Peninggalan-peninggalan arkeologis ditemukan di daerah ini, antara lain Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Gapura Uringin Lawang, Kolam Segaran, dan situs rumah penduduk kuno Majapahit. Wilayah kekuasaan menurut Negara Kertagama tahun 1365 sangat luas dan meliputi banyak daerah di Nusantara, yaitu Pulau Jawa di seluruhnya, Sumatera termasuk Melayu, Jambi, Palembang, dan Lampung, Kalimantan Timur dan Selatan, Sulawesi hanya di beberapa bagian, Bali, Lombok, dan Sumbawa, Maluku di Ternate dan Tidore, Nusa Tenggara, sebagian Semenanjung Malaya, dan wilayah di luar negeri. Namun diduga Majapahit juga punya pengaruh di wilayah seperti Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina bagian selatan yaitu Mindanao. Pelabuhan dan kota penting pada masa Kerajaan Majapahit. Ada beberapa wilayah penting yang menjadi pusat pelabuhan dagang atau menjadi bagian strategis Majapahit. Yang pertama, Kota Tuban, Gresik, dan Surabaya. Ketiga kota ini dipercaya menjadi pelabuhan utama di Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua, Sedang dan Lumajang. Kota-kota ini merupakan kota penting di masa awal Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah Malaka. Pada masa pengaruh Majapahit masih kuat dan sebelum dikuasai oleh Kesultanan Malaka. Raja pada masa awal Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang memerintah dari tahun 1253 hingga 1304 Masehi. Ia mendirikan Majapahit setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dari Kediri dengan bantuan pasukan Mongol. Ia kemudian juga diusir dari Jawa. Setelah naik tahta, ia bergelar Sri Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya membangun dasar-dasar pemerintahan Majapahit dan menjadi fondasi bagi kejayaan kerajaan tersebut di masa mendatang. Ia wafat pada tahun 1309. Fun fact tentang Raden Wijaya adalah ia adalah cucu dari Ken Arok, pendiri Singasari. Ia memberi nama lucu pada penduduk baru berdasarkan sifat atau penampilan mereka. Setelah wafat, ia dihormati sebagai Dewa Harihara. Raja pada masa kejayaan adalah Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah pimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.
Bersama Mahapati, Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menyatukan wilayah Nusantara termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga sebagian semenanjung Malaya. Pemerintahnya dikenal sebagai zaman keemasan Majapahit karena kemajuan pesat di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan hubungan luar negeri. Fun fact tentang Hayam Wuruk adalah ia memiliki tragedi Perang Bubat. Pernikahannya dengan Putri Sunda, Dyah Pitaloka, gagal akibat insiden berdarah di Bubat tahun 1357. Sang putri memilih bunuh diri, dan peristiwa ini menimbulkan ketegangan antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Yang terakhir adalah raja pada masa keruntuhan, yang dipimpin oleh Bhre Kertabumi, yang dikenal juga sebagai Prabu Wijaya V. Ia memerintah pada akhir abad ke-15. Saat kekuasaannya, Majapahit mulai melemah akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan pengaruh Islam yang semakin kuat di pesisir utara Jawa. Pada masa pemerintahannya, banyak daerah mulai memisahkan diri, dan akhirnya Majapahit runtuh setelah diserang oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Sekitar tahun 1478 Masehi, pemerintah Bhre Kertabumi menandai akhir dari kejayaan Majapahit dan runtuhnya kerajaan Hindu Bunda terbesar di Nusantara. Fun fact tentang Bhre Kertabumi adalah memiliki beberapa istri, termasuk Siu Banci, seorang putri dari saudagar Tionghoa. Dari pernikahan ini, lahirlah Raden Patah yang kemudian menjadi pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kondisi sosial, budaya, dan agama pada masa kerajaan Majapahit. Yang pertama, stratifikasi sosial. Masyarakat Majapahit mengenal stratifikasi sosial yang ketat, terutama antara bangsawan yang disebut juga ksatria, lalu pendeta disebut brahmana, rakyat biasa disebut waisya, dan budak disebut sudra. Lalu sistem pendidikannya. Pendidikan bersifat elitis dan religius, banyak dilakukan di petapaan atau mandala oleh kaum Brahmana, dan kitab-kitab sastra dan keagamannya itu menjadi sumber pembelajaran mereka, seperti Kakawin Nagara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Sutasoma. Lalu yang ketiga, pada masa kerajaan Majapahit mereka itu menganut agama Hindu-Buddha. Majapahit menganut sinkretisme antara Hindu, terutama aliran Siwa, dan Buddha, terutama Mahayana. Dan konsep Siwa atau Buddha ini berkembang, menyatukan ajaran dua agama besar ini, sehingga menciptakan toleransi yang sangat besar dan kohesi sosial. Raja Hayam Wuruk dan Raja Gajah Mada sangat mendukung keselarasan agama itu. Lalu yang terakhir, agama lokal dan kepercayaan yang dianut pada masa kerajaan Majapahit. Masyarakat pedesaan masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme, seperti pemujaan terhadap roh leluhur mereka dan kekuatan alam yang mereka percayain. Upacara keagamaan dan sesajen menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Majapahit. Masuk ke dalam kondisi politik pada masa kerajaan Majapahit ada 3. Yang pertama, pemerintahan terpusat dan sistem kekuasaan pada masa kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki sistem monarki terpusat yang dimana dipimpin oleh seorang raja yang dianggap sebagai wakil dewa di bumi atau disebut juga Dewa Raja. Raja terkenal dari kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan itu. Hayam Wuruk dan Bhre Kertabumi, Gajah Mada sebagai Mahapati Amangkubumi berperan penting dalam menyatukan Nusantara lewat Sumpah Pelalpa. Lalu kedua, pembagian wilayahnya. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi kerajaan bawahan dan provinsi yang masing-masing dipimpin oleh pejabat lokal. Sistem Majapahit Raya mencakup wilayah di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai semenanjung Malaya dan Filipina Selatan. Lalu yang terakhir, hukum dan militer pada masa kerajaannya. Majapahit memiliki peraturan hukum tertulis dan aparat keamanan. Kekuatan militernya cukup besar, baik darat maupun laut, guna menjaga stabilitas dan menaklukkan daerah lain. Terdapat banyak pasukan elit yang dikenal sebagai Bayangkara. Lalu yang terakhir, kondisi ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Yang pertama, pertaniannya. Pertanian merupakan sektor utama ekonomi, terutama padi, karena tanah subur di Jawa Timur terdapat sistem irigasi yang cukup maju. Lalu kedua, perdagangannya. Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara dan menjadi komoditas terpenting. Rempah-rempah, beras, emas, kapas, dan hasil laut yang lainnya terlibat aktif dalam jalur perdagangan India sampai Tiongkok. Lalu yang ketiga, pelabuhan dan perdagangan maritimnya. Pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya berperan penting dalam ekspor impor.
Majapahit memiliki armada laut, dagang, dan militer yang sangat kuat. Banyak pedagang asing datang dari Tiongkok, India, Champa, dan Arab. Lalu yang terakhir, pajak dan sistem ekonomi negara pada masa kerajaan Majapahit. Negara mengandalkan pajak dari daerah taklukan dan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan. Muncul golongan pedagang kaya dan pemilik tanah yang menjadi kekuatan ekonomi lokal. Peninggalan pada masa kerajaan Majapahit itu ada banyak, tetapi yang saya ambil hanya 3 aja. Yang pertama ada Candi Penataran. Dan Candi Penataran ini terletak di Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dan ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Diperkirakan berdirinya Candi Penataran ini sekitar abad ke-12 hingga abad ke-15 Masehi. Dan itu pada masa kerajaan Kediri hingga Majapahit. Lalu ditemukan kembali sekitar abad ke-19 oleh Belanda. Lebih tepatnya dicatat oleh arkeolog Raffles pada awal 1800-an. Lalu yang kedua, peninggalan Candi Tikus berfungsi sebagai pemandian atau petirtaan. Dan ini terletak di Trowulan, Mojokerto. Dan Mojokerto merupakan bekas ibu kota Majapahit. Dan diperkirakan berdirinya Candi Tikus ini sekitar abad ke-14 Masehi pada masa Majapahit. Lalu ditemukan kembali pada tahun 1914. Ditimbun tanah dan ditemukan oleh penduduk. Lalu dievakuasi oleh arkeolog Belanda. Lalu yang terakhir, Candi Bajang Ratu. Gapura ini berbentuk candi, diduga sebagai pintu masuk ke kompleks kerajaan, juga terletak di Trowulan. Dan diperkirakan berdirinya Candi Bajang Ratu ini sekitar abad ke-14 Masehi dan diduga dibangun setelah wafatnya Raja Jayanegara, yaitu putra Raden Wijaya. Lalu ditemukan kembali dan dicatat keberadaannya pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19. Jadi ini merupakan foto peninggalan pada masa kerajaan Majapahit. Dan gambar paling kiri ini merupakan Candi Penataran yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Lalu foto yang ada di tengah ini merupakan Candi Tikus yang sebagai pemandian. Lalu candi yang paling kanan ini merupakan Candi Bajang Ratu. Terima kasih telah menyaksikan apa yang telah kami tampilkan pada hari ini. Dan kami meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menampilkannya ini. Kiranya kalian puas dengan apa yang kami tampilkan. Terima kasih.